Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Allah masih memberikan umur ke kita sehingga hari ini matahari telah terbit bersinar menerangi bumi dan manusia dapat bekerja mengais rezeki untuk menemukan dan membuktikan akan rahmat Tuhannya. Sehingga hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah, masih mau ya meluangkan masa untuk mentadabbur sabda-sabda nabinya yang mulia, yang dengan tadabbur itulah akhirnya kita boleh mengenal akan hakikat agama kita. Apa yang kita risaukan hari ini adalah kita beragama Islam namun kita lupa akan hakikat agama, bahwa hakikat agama itu adalah didasarkan pada ma'rifatullah, mengenal Allah melalui Al-Quran, melalui penjelasan berupa sunnah Nabi terhadap Al-Quran, dan juga melalui alam semesta. InsyaAllah pada pagi hari ini ya, kita akan mentadabbur hadis yang ke 931, memandangkan hadis yang ke 930 itu lebih kurang sama dengan hadis sebelum-sebelumnya ya, mengenai kisah Umar ya, yang menolak orang-orang yang hanya mencukupkan diri mengucap kalimat syahadah lalu masuk surga. Ya, nanti boleh dicek pada hadis yang ke 921. Itu hadisnya sama lebih kurang dengan hadis yang ke 930, yaitu mengenai kenyataan Nabi SAW ya, bahwa barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah, maka wajib baginya untuk mendapatkan syurga. Kemudian Abu Bakar adalah salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan hadis ini. Beliau pun menyeru manusia dan mengatakan bahwa barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah melain Allah, maka dia akan mendapat syurga. Wajib bagi dirinya untuk mendapatkan syurga. Tatkala itulah Umar mendengar ya seruan Abu Bakar itu dan merasa tidak kena dengan seruan itu, maka Umar menyuruh Abu Bakar untuk kembali ke Rasulullah. Dan Rasulullah pun bertanya, kenapa engkau balik lagi? Maka disebabkan karena Umar menolak kenyataan itu, maka Abu Bakar pun menceritakan tentang masalah Umar ya, yang tidak bersetuju untuk
mencukupkan kalimat syahadah sebagai kepastian bahwa orang itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Alasan Umar menolak perkataan itu adalah Umar risau bahwa manusia hanya akan bergantung pada kalimat itu semata dan melupakan akan hakikat pembuktian atas keimanan seseorang. Dalam hal inilah maka Al-Imam Ibnu Qayyim melihat bahwa konsepsi iman itu dia bukan cuma al-i'tiqadu bil janan, keyakinan yang terdapat dalam kalbu, tetapi ya dianya itu lebih daripada keyakinan, ya, diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan, ya, itu konsep iman, ya. Maka ketika mana Abu Bakar itu ya kembali ke Rasulullah dan Umar pun menceritakan tentang kenapa dia sampai menyuruh Abu Bakar untuk balik ke Rasulullah untuk menanyakan tentang perkataan Rasulullah itu. Disinilah baru kita nampak bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perkataan Umar, saya risau manusia hanya bergantung dengan ucapan kalimat syahadah saja tanpa membuktikannya, maka Rasulullah mengatakan, sadaqa Umar, sungguh betul apa yang dilakukan oleh Umar itu. Ya, jadi di sini perempuan boleh mudah tolerance dengan mana-mana penceramah yang mengusik iman kita, yang apabila kita ditimpa musibah lalu para penceramah atau para sahabat-sahabat yang lain mengatakan, coba cek semula iman kamu. Bila tengok hadis ini, kita bukan terus nak kata, aku kan dah mengucap kalimat syahadah, aku percaya Allah itu Tuhan saya, aku pun percaya di akhirat itu ada, aku pun sholat, aku pun ngaji, aku pun haji, aku pun zakat, aku pun puasa, ya kan? Jadi kalau Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang terpilih boleh menerima kecerdasan Umar dalam mengingkari sesuatu, walaupun Umar itu dalam sejarah keilmuan hadis beliau bukan perawi hadis yang meriwayatkan banyak hadis seperti hadisnya Abdullah bin Amr, hadisnya Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, tidak. Umar ni Masya Allah, kalau boleh kita kata kecerdasan beliau dalam memahami hakikat agama itu luar biasa, sehingga timbul keyakinan yang mantap. Dan keyakinan inilah sebetulnya salah satu perkara besar yang boleh menjiwai mana-mana sabda Nabi yang didengar. Oke, contohlah, saya beri contoh ya. Kita ini dalam mendidik anak misalnya sudah masuk usia remaja dan kita lupakan kaedah berdialog pada anak dengan memantapkan iman. Kita hanya sibuk hafal dan hafal Quran. Maka ketika anak itu hafal Quran, hafalan itu hafalan yang mengalir di lisan saja. Ketika anak itu menghafal hadis, hafalan hadis itu mengalir di lisan saja. Tetapi hal itu akan berbeza dengan anak-anak yang keimanannya telah dimantapkan oleh ibu bapanya ketika umur remaja. Keyakinannya terbit ya pada ketika iman itu dimantapkan, dan akhirnya ketika berinteraksi walaupun hanya dengan satu doa yang dia hafal, doa itu dimaknai dengan keyakinan, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang besar dan Allah bagi kefahaman dan ilmu yang besar di situ. Nah, inilah sebetulnya Umar itu. Ya, ini sebetulnya Umar itu. Jadi kesalahan kita hari ini adalah kita tidak mengikut tradisi ya para sahabat. Kalau Jabir bin Abdullah
Beliau mengatakan ketika anak-anak itu sudah masuk remaja, kita tidak mengajarkan menghafal Quran, tetapi kita bina imannya supaya ketika mantap imannya, muncul keyakinannya, dibagi Al-Quran akan mudah untuk difahami dengan baik tanpa adanya pemaksaan. Ya, jadi kalau masih kecil, masih mudah diatur-atur, memang itulah masanya untuk dihafal-hafal Al-Quran ya. Tapi kalau sudah mulai menalar ya, baru diajak untuk berpikir tentang hakikat iman apa, Islam apa, ihsan apa, kiamat itu apa. Maka satu-satunya perawi dalam hadis Al-Ahad yang menjelaskan tentang masalah iman, Islam, ihsan itu hanyalah Umar bin Al-Khattab yang meriwayatkannya. Baik, puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu saja terkait dengan hadis yang ke-930 ya. Jadi kita akhirnya di sini mendapatkan satu tambahan ya, bahwa Rasulullah ya ketika diam mendengar penuturan Umar dalam masa yang sama, di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar, sadaqa Umar, bahwa Umar itu adalah benar dalam hal ini. Dari sinilah kita mengambil satu kesimpulan tentang konsep iman, bahwa iman itu bukan al-i'tiqad bil janan, keyakinan dalam hati kita ya, dan juga bukan hanya setakat diucapkan dalam lisan sebagai bentuk pengakuan ya, bukan, tetapi dalam bentuk anggota badan ya. Sehingga kalau kita lihat seruan dalam Al-Quran, seruan yang terkait dengan keimanan, ya ayyuhallazina amanu, mesti akan disambung dengan perkataan, mesti akan disambung dengan perbuatan, mesti akan disambung dengan larangan, ya kan ya. Kita diminta untuk berkata sekian, kita dilarang untuk berkata sekian, kita diminta untuk buat sekian, kita dilarang untuk buat sekian, kita dilarang untuk percaya sekian, kita diminta untuk percaya sekian. Itu adalah terkait dengan masalah iman. Maka kalau kita sudah membina iman dan kita tidak tahu apa seruan Allah dalam Al-Quran, dan kita tak yakin bahwa 88 seruan itu merupakan binaan asas iman kita yang kita boleh upgrade melalui ayat-ayat yang lain seterusnya. Karena itu saya sudah mencadangkan dalam diri saya bahwa ketika perbahasan tentang iman itu sudah kita serap sebagai konten asas tentang hakikat iman itu, maka kita akan melangkah kepada bentuk-bentuk ayat-ayat amalan praktis yang lebih luas skalanya lagi. Kita boleh buat tahapan demi tahapan dalam belajar, supaya belajar itu bersifat sistemik ya, dan bersifat kronologik, sehingga memudahkan kita secara teori aplikatif dalam menerapkan sebuah disiplin ilmu dan juga pemraktikannya ya, pelaksanaannya. Baik, kita masuk pada hadis yang ke 931 ya. Saya bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tamimah al-Hujaimi ya, an Abi Tamimah al-Hujaimi an rajulin min bal Hujaimin qala qultu ya Rasulullah ila ma tad'u, qala ad'u ila Allah wahda alladhi in massaka durrun fada'awtahu kashafa anka walladhi in dalalta bi ardin kafrin da'awtah radda alaik walladhi in asabatka sanatun fada'awtahu anbata alaik. An Abi Tamimah al-Hujaimi, daripada Abu Tamimah ya, daripada al-Hujaimi, an rajulun min bal Hujaimin daripada seorang lelaki yang berasal daripada Bal Hujaim, qala, telah berkata lelaki dari Bal Hujaim ini, dia berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, ila ma tad'u, kepada apa engkau berdoa ya, kepada siapa engkau berdoa ya Rasulullah? Qal, berkata Rasulullah, ad'u ila Allah wahda, aku hanya berdoa kepada Allah semata-mata. Alladhi in massaka durran fada'awtahu kashafa anka, di mana jika engkau ditimpa bahaya yang mudarat lalu engkau berdoa kepadanya, maka dia akan mengkasyaf, yaitu menghilangkan, menyingkap ya bahaya itu daripada kamu. Walladhi in dalalta bi ardin qafrin da'awtahu radda alaik, dan apabila engkau tersesat di sebuah padang pasir dan kamu kehilangan
ya tunggangan kamu, lalu disitulah kamu berdoa menyeru kepadanya semata-mata, maka dia Allah akan mengembalikan tunggangan kamu yang sesat, yang hilang itu. Walladzi in asabatka sanatun fada'awtahu anbata 'alaik, dan dialah yang apabila engkau ditimpa oleh musim kemarau panjang dan engkau berdoa kepadanya semata, maka dia Allah akan menumbuhkan tanam-tanaman ke atas engkau untukmu. Hadis riwayat Al-Bukhari, ya, hadis sahih. Hadis ini cukup bermakna dalam hidup kita, karena kita perlu tahu bahwa kita hidup ini diliputi oleh kekurangan dan juga kelemahan. Kita perlu sadar itu. Kita perlu sadar awal-awal bahwa kita disebut Allah sebagai al-insan, sebagai manusia, sebagai anas, sebagai manusia. Kita bukan malaikat, ya, yang taat setiap saat, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, pengingkaran ataupun perbuatan dosa, ya. Kita kena sadar bahwa kita ini manusia. Dan ketika kita sadar bahwa kita manusia, Allah telah kata kepada kita tentang manusia itu adalah khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Bahwa manusia itu adalah lemah. So, di sebalik kelemahan yang membungkus diri kita ini, tujuannya adalah agar manusia itu menuju Allah, kembali kepada Allah, memohon sesuatu yang boleh menguatkan hidupnya, ya. Itu tujuannya. Kalau manusia dibuat selesai di dunia, tidak ada kelemahan, mana mungkin manusia bangun bertuhan? Bukankah kita saja kalau sudah diberi kenikmatan kita lupa Tuhan? Kita hanya mampu untuk mengingat Tuhan ketika kita apa? Ketika kita susah. Bukan hanya itu, Allah juga mengatakan bahwa kita ini adalah fakir, fuqara. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Kefakiran kita membuat kita rasa perlu ini, perlu itu, perlu apa, semua. Dan Allah mengatakan bahwa segala khazanah, segala kekayaan, perbendaharaan itu cuma ada di sisi Allah. Karena segala apa yang kita nak atas kelemahan, kekurangan kita itu ada pada sisi Allah, maka Allah sendiri mengatakan tentang dirinya bahwa dirinya lah sebagai tempat rujukan, sebagai sandaran akhir manusia ketika manusia itu sudah beriman. Bahwa ketika kita beriman, ujian yang akan Allah berikan kita adalah kita akan dibuat miskin, susah, payah, letih, lelah, sehingga kita akan merealisasikan ubudiyah kita secara sempurna kepada Allah. Tapi kalau kita tak membina iman kita hanya mengarahkan kelemahan, keletihan, kelelahan, kepayahan kita pada manusia. Ya, manusia itu kalau kita kenali diliputi oleh aib dan kekurangan, kita akan rasa malu untuk meluahkan kepada manusia. Betul tak? Dan ketika Allah bagi kita kekurangan, kelemahan itu hakikatnya supaya kita manusia sadar bahwa kita hidup itu bertuhan. Kita bukan Tuhan bagi diri kita, sehingga setiap apa yang kita sangka kita akan dapat. Impossible. Tanyalah satu dunia ini, adakah cukup dengan sangkaan kita akan dapat? Kadang-kadang teori atas evidence itu sangat-sangat membuat kita tergelincir. Bahwa evidence itu bukan Tuhan kita. Kalau evidence-nya 100%, no problem sebagai satu bentuk experience. Tetapi kalau cuma setakat 30%, 11%, 50%, atau 50,1%, lalu kita letakkan hukum, oh ini sebagai satu kemenjadian. Kebenaran tidak pernah diusik walaupun 0,1 kebatilan. Dan itu hanya ada pada Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi yang sahih. Makanya ketika kita sibuk bincang tentang isu perkara yang dihembuskan, dilontarkan oleh para penulis, oleh para pemikir misalnya, kita ini kalau tidak punya basic iman, kita terombang-ambing oleh sisi akliyah yang dipermainkan. Karena itu, kuatkan diri, belajar betul-betul tentang hakikat iman, tentang tauhid, tentang aqidah fil Quran atau fis sunnah. Baik. Ketika
kita tahu bahwa diri kita ini diciptakan dalam keadaan penuh kelemahan dan penuh kekurangan, dan Allah mengatakan bahwa di sisinya itu ada perbendaharaan yang diinginkan manusia, yang Allah buat dulu dia lemah, yang Allah buat dulu dia fakir, ya, yang Allah buat dulu dalam hatinya ada haul, ada satu kehendak, ada satu azam untuk nak dapatkan apa yang di sisi Allah. Allah katakan bahwa Allah lah al-muntaha, akhir ending, ya, untuk manusia merujuk. Ya, kita rujuk manusia, tak boleh buat ke kita. Kita ada rujuk sekian, tak boleh buat ke kita. Rujuk sekian, tak boleh buat ke kita. Maunya apa Allah buat begitu? Bukan Allah nak tolak kita. Maunya Allah nak mengarahkan kita menuju kepadanya semata-mata. Karena itu, ketika kita dibalut oleh kekurangan, oleh kelemahan, muncul satu bimbingan, tuntunan daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk berdoa. Hakikat keperluan kita dan juga kelemahan kita itu bergantung suasana kita. Tak semua orang sama. Ya. Bagi para musafir, ya, kelemahan dan kekurangan mereka adalah ketika kehilangan perbekalan tatkala tunggangannya sudah meninggalkan. Itu sesuatu yang paling dihajatkan oleh musafir di padang pasir, untuk mendapatkan semula tunggangannya yang diletakkan di sampingnya, dia tertidur, tapi kemudian hilang tunggangannya itu bersama dengan bekalannya, dan hidupnya sudah ada di ujung kematian menurutnya. Tetapi kematian itu bukan disebabkan oleh keadaan. Ingat, ya, saya pernah cakap itu, kematian bukan disebabkan oleh keadaan. Kalau kematian itu disebabkan oleh keadaan, bermakna tauhid kita, akidah kita seperti tauhid, dan bermakna keyakinan kita sama seperti keyakinan orang-orang kafir. Ya. Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Kalau kalian tidak pergi safar, kalau kalian tidak pergi perang, kalian tidak akan mati, duduk bersama kami senang-senang. Itu adalah keyakinannya orang-orang kafir. Ya, termasuk keyakinannya orang-orang munafik. Maka keadaan sekali lagi berbeza satu sama lain. Kalau seandainya orang ini tidak dalam keadaan safar, dia juga punya keadaan yang membuat dia akan berdoa kepada Allah. Seperti ketika dia diliputi oleh bahaya ataupun diliputi oleh sesuatu yang mudarat, seperti penyakit, tak sehat, dur, seperti yang dikatakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam, anni masanni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sebutan untuk penyakit kulitnya itu adalah dur. Ya, dur. Bukan karena penyakit itu dia boleh membawa maut. Bayangkan kata Badiuzzzaman Said Nursi ketika menjelaskan tentang surah Al-Anbiya ayat 83 tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam tentang penyakit maknawi. Seluruh sekujur badan Nabi Ayyub itu sudah tidak ada tempat yang sehat kulitnya, ya. Sampai-sampai ketika penyakit itu sudah masuk area mulut dan juga hati, ya, menggerogoti begitu, dan Nabi Ayyub risau, dia tak boleh lagi untuk mengucapkan kalimat zikrullah dan tak boleh lagi berfikir tentang Allah, ya, ketika jantungnya digerogoti dan mulutnya digerogoti. Baru dia berdoa kepada Allah, anni masanni ad-durru. Selama 18 tahun disimpan, baru berdoa. Tapi doanya menunjukkan betapa sabarnya dia, betapa ridhanya dia. Anni masanni ad-durru, saya, wahai Allah, ditimpa penyakit nih, tapi saya sadar bahwa ini adalah bahagian daripada rahmat-Mu, karena Engkau lah sebaik-baik pemberi rahmat. Sudah. Doa dalam bentuk pujian. Artinya, inilah konsep ridha. Bahwa ridha itu dia menerima sesuatu yang menimpanya tanpa ada kebencian, tanpa ada kemarahan, dan tanpa ada keinginan untuk ditepikan. Ya, Allah bagi sembuh ke, Allah tak bagi sembuh, Allah bagi kembali, kita bagi kembali. Dia tenang dalam bentuk kata-kata pujiannya semata. Ya, the bestnya kalau orang redha ini cepat sangat untuk ditarik penyakitnya oleh Allah, karena fungsi penyakit
untuk mengajak manusia redha telah tercapai pada diri Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub pun ya mendapatkan kesembuhan yang di luar batas akal boleh menalar, ya, kesembuhan total, ya, sempurna gitu, tanpa ada proses, ya, seketika, ya, kulit-kulitnya menjadi indah semula, wajahnya berubah menjadi lebih tampan, bersih dan menawan, begitulah. Oke. Ini kan kondisi yang lain, ya, tak semua orang sakit, ya. Ada orang yang safar, kondisinya dekat safar berbeda dengan ada orang yang tak safar tapi sakit, ya. Kemudian kadang-kadang manusia juga punya kekurangan dan juga punya keperluan dalam kondisi ketika dia berada pada musim kemarau, ya. Jadi pergantian musim, ya, musim demi musim secara tidak mengejut, ya, bil ilaj, ya, dengan peralihan yang membuat kita rasakan aturan ini begitu indah, ya, ada nilai estetik dalam pengaturan dunia alam semesta yang Allah Ta'ala. Kemudian keindahan itu juga menampilkan aturan yang indah itu juga menampilkan hadirnya musim-musim yang begitu indah juga, ya, datang silih berganti tanpa ada rasa keterkejutan, begitu, ya. Ya, dia datang secara bertahap-tahap, masuk secara halus, gitu, ya, ke dalam tempat yang sangat sempit, ya, maksudnya yang perlahan-lahan, begitu, sehingga tak nampak adanya peralihan. Macam Allah masukkan kita, umur kita ini, Puan tengok saya sekarang ini macam tak ada perubahan dengan semalam, tengok hari ini dengan esok pun tak ada perubahan, tapi umur semakin lama semakin berkurang, ya, dan ujung-ujungnya bila lama tak berjumpa baru nampak tuanya, begitu. Itu termasuk al-ilaj, memasukkan peringkat umur demi umur, ya, melalui menit demi detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, sampai akhirnya membentuk minggu, dekad, tahun, dan akhirnya masuk pada abad. Oke. Jadi hadis ini mengajar kita tentang makna doa. Apakah hakikat sebuah doa itu? Jadi doa itu adalah satu bentuk ubudiyah yang ianya dimunculkan, ya, oleh Allah dalam hati setiap manusia yang beriman ini, karena sesuai dengan skrip Allah, bahwa Allah telah menetapkan dirinya itu sebagai Al-Rahman, yang akan memberikan rahmat, ya, yang meliputi nama-nama lainnya seperti Ar-Razzaq, Al-Wahhab, Al-Hadi, Al-Fattah, dan lain sebagainya, kan? Jadi kita dalam bab doa ini sebetulnya hari demi hari kita banyak belajar pada akhirnya, ya. Berdoa itu kita bukan sistem menghafal apa yang Rasul doa terus kita full doa. Berdoa itu ternyata dia merupakan satu bentuk biasan daripada tauhid. Karena itu orang yang tidak memperkukuhkan tauhidnya ketika dia berdoa amat berbeda dengan orang yang kukuh tauhidnya ketika dia berdoa. Karena itu orang yang banyak menghafalkan doa, hafal doa itu ketika dia berdoa, amat berbeda dengan orang yang tidak hafal doa, hanya ingat satu dua doa tetapi dibina oleh keyakinan, keimanan yang sangat kuat. Karena itu kita hidup ini perlu keyakinan, doa, dan kesabaran, ya. Keyakinan, ya, dengan faith kita, dengan doa kita, dengan kesabaran kita boleh combine ketiga-tiga itu. Mengapa saya katakan karena ada keyakinan, ya, keimanan dulu, baru ada doa yang dilesankan, ya, yang diucapkan sebagai gambaran atas keadaan kondisi kita yang menimpa kita, lisan membahasakan dalam bentuk verbal communication. Lalu kenapa lepas itu ada sabar yang tiga tak diperoleh? Perhatikan pada hadis ini, ketika seorang daripada Bal Hujaim datang pada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapa engkau berdoa?
Rasulullah mengajar ke kita, ad'u ilallahi wahda, bukan ad'u ilallah. Bukan saya berdoa pada Allah, tapi dikata di situ ad'u ilallahi wahda, aku berdoa kepada Allah sahaja, dia sahaja. So ini makna tauhid. Hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan kenapa Nabi berdoa hanya kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah begitu? Sebab Nabi telah dibina oleh Allah keyakinan akan Allah Ta'ala, ya. Kuat, ya, keimanan Nabi SAW, sehingga ketika kuatnya iman itu, itulah yang membuat, ya, doa-doa yang keluar dari lisan manusia itu didengari oleh Allah, dan ketika dimakbulkan oleh Allah, sudah siap hati yang bertauhid itu untuk menerima pemakbulan. Tetapi ketika orang berdoa ini hanya Islam, tidak bertauhid, hanya setakat mengatakan Islam, ya, kemudian dia berdoa, hakikat kesyirikan yang masih meliputi dirinya membuat setiap patah kata doanya itu belum lagi boleh diterima oleh dirinya, karena sudah ada sesuatu yang menghalang dirinya untuk mendapatkan doa itu, pemakbulan doa itu. Karena itu saya selalu katakan pada anak saya juga, ya, Umi berdoa untuk kamu, ya, untuk kebaikan kamu, untuk masa depan kamu. Tetapi ketika Umi berdoa, Allah mengabulkan doa Umi, ya, untuk kamu, kamunya yang tidak siap. Ada kesombongan dalam diri kamu, ada keangkuhan dalam diri kamu, ada ketidakperluan dalam diri kamu terkait apa yang Umi doakan untuk kamu, sehingga ketika Allah nak bagi doa Umi untuk kamu tidak terwujud. Dan Umi melihat kenapa tidak terwujud, karena kamu tidak perlukan doa Umi, karena kamu merasa tidak perlu untuk melakukan perubahan diri, ya. Kita saja kalau mengobati luka pada anak kita, kita kena pastikan bahwa luka itu dalam keadaan dibuka, baru kita letakkan obat luka itu, lepas itu baru ditutup, ya. Demikian juga kalau kita hendak mendoakan anak kita, bukan murni-murni doa saja, tapi mari kita ajak, kita buka pemikiran anak-anak kita, apa pentingnya doa, apa pentingnya perubahan jiwa, apa pentingnya kamu untuk berdepan dengan Tuhan kamu nanti, jelaskan. Karena itu, ya, saya juga katakan terkait perkara itu, siapa Rabi'ah di mata Rasulullah? Seorang budak yang berumur 13 tahun yang cita-cita besarnya adalah untuk berjumpa Nabi, mengiringi Nabi, mengawal Nabi ketika di akhirat nanti. Dia nak masuk surga dan jadi pengiring Nabi di surga, murafaqah. Adakah Nabi kata, oke, saya akan doakan kamu? Tidak. Nabi juga mendidik Rabi'ah al-Aslami. Wahai Rabi'ah, jika itu kemauan kamu, maka bantu aku untuk sama-sama berdoa, bersujud kepada Allah, ya, bantu aku untuk memperbanyakkan sujud. Maka Nabi melihat selepas itu, apa yang berlaku pada Rabi'ah adalah setiap malamnya dia akan ruku, dia akan sujud, berdoa sama-sama. Rasulullah berdoa untuknya, dia pun berdoa untuk dirinya, sehingga pemakbulan doa itu begitu sempurna. Kadang-kadang kita juga merasa ketika tahu ilmu begini, kita punya pasangan, ya, suami kita punya satu tabiat, kebiasaan yang ataupun perangai yang sangat kita tak suka. Contoh, tabiat suami kita panas baran, sikit-sikit emosi, sikit-sikit marah, sikit-sikit lempar, sikit-sikit keluar kata-kata tak baik, ya. Kita berdoa kepada Allah. Setiap malam kita memanjatkan doa ibadur rahman, Rabbana hablana min azwajina, sampai tepat pada kata azwajina kita berhenti. Kita menghayati dengan atas dasar iman kita yang kuat. Doa itu kita hayati betul-betul, bukan setakat kita nak batu dekat tangga, luahkan begitu saja, tapi kita lama menghayati Rabbana hablana min azwajina, ya. Kita berdoa untuknya, tapi yang dianya tak pernah perasan bahwa pada dirinya itu ada satu tabiat, perangai yang amat buruk untuk keluarganya, ya, yang amat buruk untuk keluarganya.
Nah, inilah kadang-kadang yang memerlukan doa yang begitu panjang, doa yang lama, ya, sampai betul-betul kita memberitahukan, berdakwah, mengajak, memberikan nasihat. Ya, itu bentuk doa praktis kita. Itu bukan doa bil lisan, itu doa bil hal, dengan doa dengan keadaan kita. Kita sudah bagi dia arahan, kita sudah bagi nasihat. Campur lagi dengan doa, kita juga kita coba untuk buka dia punya pembacaan atas aib dirinya, ya. Kita udah buka. Ya. Dan kita teruskan doa kita. Sampai akhirnya Allah makbulkan doa kita dengan dibukanya hati orang tersebut selari dengan kehendak orang itu untuk apa? Berubah jiwanya daripada jiwa amarah yang sikit-sikit diperintahkan nafsunya untuk marah, ya, marah, diluahkan, dikatakan, ya, dilakukan. Masya Allah. Karena hayat hidup ini adalah ujian dengan diliputi adanya kekurangan dan kefakiran, ya, kelemahan dan kefakiran. Maka selepas mana kita berdoa, Allah bagi akan ada lagi jenis-jenis keadaan yang membuat kita akan berdoa semula. Itulah rentetan hidup kita. Maka Hamka mengatakan hidup ini tak lain tak bukan adalah dibalut oleh apa? Oleh kekurangan demi kekurangan, oleh perkara yang tidak mengenakkan, begitu. Itu hidup kita. Oke. Jadi pertama hal yang perlu kita lakukan ketika kita berdoa, cek kita punya iman dulu, tauhid kita. Ada tak keikhlasan dalam hati kita? Apa makna ikhlas itu? Ikhlas itu adalah kemurnian. Ada tak usaha kita untuk memurnikan kalbu kita agar kalbu kita ini sebagai aras yang bertahtakan nama-nama Allah semata, sifat-sifat Allah semata, diliputi oleh perasaan seperti khasyatullah, mahabbatullah, tawakkal ala Allah, ya. Kalau memang sudah hanya itu yang kita masukkan, yang lain seperti ketergantungan pada manusia, seperti keterujaan dengan segala bentuk dunia. So kita coba keluarkan, ya, hawanya, nafsunya, semua dorongan-dorongan itu kita coba tepikan sehingga berlaku kemurnian. Yang ada itu cuma tauhid. Bila tauhid ini sudah ada, Allah bagi musibah, ya, bagi kekurangan dalam hidup kita mengikut keadaan kita di mana tadi itu. Sama ada kekurangan dalam bentuk kesehatan, kekurangan dalam bentuk perbekalan, kekurangan dalam bentuk makanan, kekurangan dalam bentuk tunggangan, ya. Itu semuanya akan terus dicukupi oleh Allah Ta'ala, akan terus dicukupi oleh Allah Ta'ala. Tapi kena tengoklah kita punya iman tadi itu, tauhid itu. Maknanya tauhid itu penentu atas doa kita. Ustazah, saya sudah cek ihwal qalbu saya sudah berusaha memurnikan ubudiyah kepada Allah. Saya mencoba untuk meletakkan dalam qalbu saya itu keikhlasan hanya kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika Allah uji saya, Allah bagi dur gak saya, Allah bagi dalal gak saya, Allah bagi sanah gak saya berdoa kepada Allah mengikuti situasi saya. Tapi mengapa doa itu belum dimakbulkan? So, selalunya orang itu ketika berdoa dalam keadaan dia merasa dirinya itu kurang, lemah, dan tidak mendapatkan pemakbulan doa itu, selalunya bertanya, kenapa saya berdoa tapi dalam masa yang sama Allah tak makbulkan? Dan mengapa Allah, ya, melalui firman-Nya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya dalam sunnahnya selalu mengatakan barang siapa yang berdoa akan dimakbulkan, akan diberi. Tapi hakikatnya saya berdoa Allah tak beri pun. Ada apa ini, Ustaz? Oke. Jika kita berdoa, kita kena cek pertama tadi itu iman. Sudahkah kita memurnikan ubudiyah kita pada Allah Ta'ala? Sudahkah kita ikhlas dalam meletakkan ubudiyah kita pada Allah? Kalau kita sudah ikhlas dalam meletakkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala, lalu kita berdoa ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, itu tandanya, ya,
Ketika kita berdoa dan Allah tak wujudkan apa yang kita doakan, itu tandanya bahwa waktu kita untuk berdoa belum selesai. Waktu kita untuk berdoa belum selesai. Jangan salahkan kita punya tauhid. Kita cek, kalau memang sudah kita mengesahkan Allah, kita sudah tak bergantung lagi pada manusia, kita sudah murni hanya kepada Allah Ta'ala, lalu kita berdoa dalam situasi yang digambarkan sunnah ini, ya, tapi tidak menjadi, ya, hakikatnya Allah nak kata kat kita, wahai hambaku, sungguhnya aku masih merindukan perkataan kamu, rintihan kamu, doa kamu, sebagai tabungan kamu di akhirat. Doamu belum selesai di sisiku. Aku masih ingin mendengarkan doa kamu itu. Dan aku ingin memberikan yang lebih baik karena banyaknya doa kamu itu. Maka teruskan wahai hambaku, jangan putus asa. Jadi, kalau tauhid kita sudah benar, iman kita sudah kukuh, kita berdoa pada situasi yang ada menimpa kita, teruskan doa kita. Bukan Allah tak mengabulkan, tapi waktu kita untuk berdoa belum habis. Inilah kata-kata yang saya sukar untuk melupakan ketika saya membaca, ya, perkataan Badi'uz Zaman Said Nursi dalam bukunya, ya, tentang terapi maknawi, bahwa hakikat kita berdoa itu sebetulnya belum habis lagi. Minta maaf, dalam bab buku iman, ya, Al-Iman wa Takamulul Insan. Jadi coba bayangkan, ada seorang puan berkata kepada Hamka, wahai Syekh, sungguh aku telah berdoa untuk kebaikan rumah tanggaku, untuk suamiku, atas perangainya. Setiap malam aku berdoa, hampir 5 tahun aku tak berhenti untuk bangun malam, untuk senantiasa berdoa kepada Allah demi perubahan pada keluargaku, khususnya suamiku. Hamka mengatakan, 5 tahun kau berdoa, dan 5 tahun kau bangun qiyamul lail. Engkau nak berhenti tak? Maksudnya, ini satu hal luar biasa. Hamka tidak melihat kepada doa dimakbulkan ke tidak, tapi Hamka melihat 5 tahun. Adakah yang orang yang mampu setiap malam tak pernah henti bangun untuk berdoa? Apa jadi seandainya Allah terus menjadikan suami puan, suami Anda baik? Anda akan kehilangan malam-malam yang indah bersama Tuhan. Menangis saya mendengar perkataan itu. Menangis. Ya. Suami kita adalah anugerah Allah untuk kita agar kita jadi lebih baik. Anak-anak kita juga anugerah bagi Allah, bagi kita daripada Allah Ta'ala. Ya. Saya pun demikian sekarang ini, rasa kehilangan anak saya. Yang setiap pagi, ya, selepas sholat jamaah, ya, dia akan mendengar, ya, tausiah, nasihat-nasihat, ya, tadabbur, ya, perenungan-perenungan, ya, setiap pagi itu pada kitab-kitab yang telah ditentukan. Dalam keadaan siap mendengarkan, walaupun ngantuk, dia akan berusaha untuk buka matanya untuk tidak mengantuk. Ya. Bila sudah sampai pukul 8, ya, dia akan bagi makan hewan-hewan yang dia pelihara. Dia akan bagi makan satu-satu. Dia akan pastikan makan itu. Dia akan buang sampah. Ya, ketika mana sampah sudah penuh di dapur, dia akan sediakan kain. Dia akan angkat kain. Dia akan buang. Ya. Tapi hari ini tidak ada dia. Ya, tidak ada bersama kami, sehingga adiknya begitu kehilangan dia. Dan ketika itulah saya merasa ketika membaca hadis ini, ya, karena saya baca hadis ini sebelum dia berangkat lagi ke asramanya, saya melihat ada macam suasana yang tidak ada dalam rumah ini, ya, suasana kebersamaan, ya. Kemudian ketika ingat hadis ini, ya, hadis ini, dan juga teringat pada surah Al-Furqan, ya, ayat yang ke-74 itu, ya, saya segera menyendiri dan saya berdoa kepada Allah. Mananya saya berdoa kepada Allah adalah saya berdoa dalam bentuk
komunikasi, verbal communication. Saya berkata-kata kepada Allah, ya Allah, saya ridha dan saya akan berdoa untuk kebaikan anak saya. Dan saya tidak akan berhenti untuk berdoa sampai akhirnya Engkau wujudkan apa yang aku doakan. Bermakna doaku telah selesai, ya Allah. Dan dalam masa ini aku belum selesai untuk berdoa. Aku akan senantiasa berdoa dan berdoa untuk anakku, untuk suamiku, untuk mak ayahku, ya terutama untuk diriku sendiri. Sehingga saya akan peduli, ya Allah, untuk mengenali keadaan-keadaan, perubahan-perubahan. Ketika saya mengenali perubahan-perubahan dan keadaan-keadaan itu mengarah yang lebih baik, seperti apa yang saya inginkan, saya akan waspada lagi. Apakah rencana Engkau berikutnya yang menunjukkan atas kekuranganku, kelemahanku, sehingga aku berdoa? Jadi doa itu tidak boleh difahami ianya dimabulkan seketika itu, tetapi perlu difahami bahwa berdoa itu pun satu ujian juga, ya, sampai pada akhirnya kita melihat bahwa apa yang kita doakan itu dimabulkan oleh Allah Ta'ala, baru doa kita selesai. Maka kalau doa kita belum dimabulkan oleh Allah, katakan pada diri sendiri, waktuku untuk berdoa belum selesai. Atau yang kedua, ketika kita berdoa kita tak dimabulkan, dan sudah sekian lama kita berdoa tak dimabulkan, kita cek, oh jangan-jangan selama kita berdoa kita masih mengharapkan manusia, kita masih mencampur adukan ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala dan manusia, dengan tauhid, dengan hawa, dengan segala macamnya. Masih belum murni lagi kita punya tauhid. Oh mungkin ini kot, mungkin ini. Maka kita akan cenderung dalam merespon doa kita diterima oleh Allah itu dengan cara merubah anfus kita. Karena itu Al-Quran ketika hendak menawarkan perubahan pada kehidupan kita lebih baik itu, Allah bagi tahu, taghyir, lakukan perubahan pada anfus kalian, pada jiwa-jiwa kalian. Karena pada jiwa kalian itu ada masalah, ada jiwa amarah yang mengajak orang berbuat buruk. Ketika keburukan dilakukan, membuat nafsu lawamanya, jiwa lawamanya gelisah sepanjang masa, sampai betul-betul apa yang dilakukan oleh kita atas dorongan nafsu amarah itu kita ubah lawannya dari keburukan menjadi kebaikan. Ketika mana keburukan kita tukar dengan kebaikan, baru akan muncul nafsu mutmainnah, ada ketenangan. So ketenangan inilah yang membuat datangnya pelbagai nikmat kepada kita. Masya Allah. Jadi perasaan tak kita di sini. Oke. Dan satu lagi, perempuan, ya saya nak katakan di sini. Ketika kita berdoa itu, kita coba ilustrasikan macam orang tengah kelaparan. Anda kalau lapar, yang Anda pikirkan apa? Untuk dapat makanan, maka Anda bekerja. Atau maka Anda membeli. Oke, contoh. Bila saya lapar, saya akan membeli makanan. Atau saya akan masak makanan. Lalu saya makan makanan yang saya masak atau yang saya beli itu. Ketika saya makan makanan yang sedap, yang saya masak, yang saya beli, adakah saya nak ingat makan? Adakah saya enak ingat lapar saya? Tentu tidak, kan? Yang saya ingat adalah nikmatnya, sedapnya makan ini. Saya lupa dengan saya punya kelaparan. Yang ada itu tambah dan tambah sampai betul saya kenyang. Saya makan. Perempuan mengalaminya. Bayangkan perempuan tengah puasa, lapar betul. Kelaparan itu merupakan satu dorongan membuat Anda mencari makan. Dan ketika Anda jumpa makanan,
Anda makan, apa yang Anda ingat? Kelezatan makanan itu ataukah kelaparan Anda? Jujur Anda jawab. Dan selama ini, bila saya pikir balik, bila saya lapar, oke, lepas itu saya coba cari makanan, ya, dibawa. Saya dapatkan makanan, apalagi itu makanan favorit saya. Ketika saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya makan makanan itu, sumpah demi Allah, saya tak ingat lapar saya. Yang saya ingat adalah makanan itu. Dan kelezatan setiap kunyahan-kunyahan rasa yang Allah letakkan pada makanan itu. Dengan aromanya. Kalau masakannya itu tom yum seafood, wah, bau aroma kuah tom yumnya, ya, dengan bau aroma setiap seafood yang ada di dalamnya, dengan kunyahan bercampur dengan adanya udara di dalam, adanya daya penghidupan yang Allah bagi, Masya Allah. Yang kita ingat adalah kenikmatan makanan itu. Jadi perempuan, berdoa itu hakikatnya seperti mana orang kelaparan yang sedang makan. Artinya, Anda kalau berdoa itu ikhlas karena Allah ketika berdoa. Maksudnya ikhlas karena Allah ketika berdoa itu begini. Ketika Anda ditimpa oleh Allah musim kemarau panjang, sungguh musim kemarau panjang itu membuat Anda bergerak untuk mencari air. Dan caranya ketika Anda bergerak untuk mencari air adalah dengan sholat istisqa. Ketika Anda sholat istisqa, Anda diminta untuk melupakan air yang Anda minta. Dan Anda diminta untuk merasakan nikmatnya munajat pada Allah ketika meminta air. Sehingga Anda akan berlama-lama dalam berdoa, membaca ayat ketika sholat istisqa itu. Nah, rasa nikmat bermunajat dengan Tuhan. Ya, maka pada zaman Said Nursi mengatakan, jika kamu berdoa, ketika sedang berdoa, maka lupakanlah keperluan yang kamu minta, karena hakikatnya keperluan itu cuma motif yang Allah berusaha untuk menggiring Anda agar Anda berubudiyah kepada Allah melalui doa. Boleh paham di sini? Ya. Jadi lupakanlah keperluan yang Anda minta ketika Anda sudah berdepan dengan Tuhan. Maknanya, rasakanlah kenikmatan bermunajat itu pada Tuhan Anda atas dorongan keperluan yang Allah bagi. Oke. Saya contohkan ketika saya misalnya mendapati, ya, anak belum lagi mewarisi, ya, keilmuan Al-Quran, As-Sunnah, begitu. Dan kita cinta pada anak kita, dan anak-anak kita masa depan kita. Oke. Kadang-kala sikapnya, ya, yang kurang mengutamakan Al-Quran, ya, membuat kita yang sudah merasakan nikmat Quran ini rasa bersedih. Ya, kita tatap wajahnya, dalam hati kita berkata-kata, atau dalam lisan kita terkeluar kata-kata, wahai anakku, Umi tidak akan berhenti untuk berdoa kepada Allah. Umi akan sholat, Umi akan doakan untukmu, untuk kebaikanmu. Apa yang membuat saya sholat? Apa yang membuat saya berdoa ketika saya sujud dalam sholat saya? Adalah kekurangan pada diri anak saya yang saya ingin menyempurnakannya. Dan ketika saya sujud dengan berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa yang tidak saya rasakan itu adalah bukan kekurangan anak saya yang saya membuat saya rasa macam nak berdoa itu cuma dorongan saja. Ketika dorongan itu sudah mengarah saya pada salat, pada doa, saya ingin merasakan nikmatnya kata-kata munajat saya. Saya ingin rasakan nikmatnya saya sebut Rabbana hablana min azwajina. Saya nak rasa yang itu. Sehingga ketika Allah bagi rasa itu, ya, mata saya berlinang, air mata bercucuran, debaran dada menunjukkan rasa takut ketika kita berdoa.
Adakah Allah terima doa saya? Sehingga kita berusaha menyempurnakan sebaik mungkin ketika berdoa. Antaranya, saya cek ehwal qalbu saya, masih ada tak kesyirikan itu, kekufuran, kemunafikan itu, kefasikan itu. Sehingga saya perlu campakkan benda itu, buang benda itu, keluarkan benda itu. Sehingga kita tak perasan bahwa kita sujud itu begitu lama. Seketika kita membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita boleh mengulang-ulang tanpa kita sudah kena nikmat, macam kita mengulang-ulang kunyahan, ya, nasi yang bercampur dengan kuah tom yam tadi itu. Nikmat sangat. Sampai kita lupa yang kita sudah kenyang itu, kita nak makan. Sampai pada akhirnya perut kita sudah tak menerima lagi makanan itu untuk diproses. Ya. Sampai akhirnya waktu malam itu habis dan tidak boleh lagi kita qiyamul lail, kita kena tukar aktiviti yang baru, sholat subuh. Itulah makna doa sebetulnya. Masya Allah. Jadi pelbagai aktiviti harian kita itu sebenarnya menggambarkan hakikat ubudiyah kita. Saya sampai tak perasan ya, ketika Badi'u Zaman mengatakan ya, ketika musim kemarau berlaku, itulah dorongan ya yang membuat Anda melakukan salat istisqa. Ketika salat istisqa ya, Anda diminta untuk apa? Untuk melupakan keinginan-keinginan yang mendorong Anda untuk istisqa. Rasakanlah nikmatnya istisqa itu, seperti mana Anda merasakan nikmatnya makan makanan yang sedap ya, ketika Anda sudah terdorong untuk makan karena Anda memiliki rasa lapar. Oke, jadi bagi saya musibah ini macam rasa lapar gitu, anugerah pada Allah. Dari mana kita boleh merasakan kenyang kalau kita tak lapar? Betul tak? Dari mana kita boleh merasakan kemerdekaan, kebebasan kalau kita tak di penjara? Bagaimana kita boleh merasakan nikmatnya munajat kalau kita tidak diberikan berbagai musibah, cobaan-cobaan hidup? Jadi, cobaan hidup, musibah, apa saja itu adalah satu kenikmatan yang belum terbaca lagi kenikmatannya, ya, tatkala tidak diarahkan kepada bentuk doa atau munajat, ya. Macam mana kita boleh masuk surga tanpa kita berdosa, ya, tanpa kita bertaubat? Macam mana kita bertaubat kalau kita tak berdosa? Macam mana kita tak berdosa kalau kita tidak ada syahwat? Macam mana kita tak ada syahwat kalau seandainya tidak ada nafsu amarah? Macam mana nafsu amarah boleh kuat, semakin kuat kalau tidak ada syaitan? Jadi semua ada hikmahnya. Dan akhirnya hidup itu bukan menyalahkan satu sama lain, tetapi hidup itu adalah untuk menempati skrip yang telah Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran Al-Karim. Ya, itu saja daripada Ustazah. Semoga bermanfaat dan kita boleh menerapkan apa yang dimaukan dalam hadis Nabi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.